Halo Bagan Siapi-Api, halo Mas Rio dari Museum Bagan Siapi-Api Tempo Dulu. Salam sehat dari Belanda. Saya diminta oleh Mas Rio untuk sedikit memberi sambutan video sebagai inspirasi bagi para dokter, terutama dokter di Rumah Sakit Dr. Pratomo pada waktu Hari Dokter Nasional. Cuma waktu itu saya tidak sempat, jadi mungkin dalam rangka Hari Kesehatan Nasional, saya akan mencoba untuk memberi sedikit kata-kata sambutan atau inspirasi. Sebenarnya kalau saya pikir dokter dan para medisi tidak perlu dikasih inspirasi atau dedikasi lagi karena mereka sudah pada dasarnya berkecimpung dan di bidang kesehatan dan di bidang kemanusiaan dan sudah menjadi panggilannya. Cuma mungkin boleh saya sedikit mengasih cerita atau dari pengabdian Eyang Kakung saya yang berprakasa mendirikan rumah sakit di Bagan Siapi-Api, meskipun dia bukan anak bangsa dari daerah tersebut. Cuma karena dia begitu merasa terlibat dengan kemanusiaan, terutama di bidang medis, dia bersedia menjadi dokter di Bagan Siapi-Api. Itu merupakan suatu contoh dan inspirasi bagi kami anak-anak dan cucu-cucunya untuk selalu memperhatikan sedapat mungkin sesama kita. Tidak perlu memandang suku atau bangsa dari mana dan status sosialnya. Yang penting lakukan apa yang kamu bisa lakukan. Itulah pesan dari almarhum Dr. Pratomo kepada ayah saya, anaknya, yaitu putra kedua Gondo Pratomo, untuk berpandangan dan berlaku demikian. Saya waktu kecil dan juga setelah dewasa selalu dipesan atau diwanti-wanti. Maaf ya, saya ngomongnya mungkin pengaruh bahasa Jawa karena saya lahir dan dibesarkan di Yogyakarta. Jadi kalau orang Jawa bilang bahasanya medok. Tapi ayah saya putra Dr. Pratomo yang kedua, namanya Gondo Pratomo, dan semua putra-putri dari Dr. Pratomo dilahirkan di Bagan Siapi-Api. Mungkin ayah saya itu selalu memesan kepada saya, kalau ada kesempatan pergilah ke Bagan Siapi-Api, kamu tentu akan senang dan tertarik di sana. Mungkin karena dia lahir di Bagan, jadi ada hubungan batin dengan daerah tersebut. Alhasil di tahun 2016 saya dan kedua putra saya bisa tapak tilas ke Bagan Siapi-Api dengan bantuan dari sahabat-sahabat kami yang tinggal di sana, yaitu Mas Tracy Hendra Parya dan istrinya Mbak Nina Agustina. Kami dijemput di Pekanbaru, terus naik mobil ke Bagan Siapi-Api. Ceritanya asyik juga dah perjalanannya, tapi yang akan saya ceritakan pengalaman saya selama di Bagan Siapi-Api beberapa hari. Saya udah bilang kami ke Bagan tuh sebagai turis,
Jadi bawa pakaiannya juga apa yang santai aja. Saya cuma ingin ke rumah sakit sekedar melihat-lihat dan memberikan foto daripada Dokter Pratomo. Itu aja yang saya bisa lakukan. Ya Mbak, ya oke. Nggak taunya pagi waktu kita mau ke rumah sakit, Mbak Nina bilang, Mbak nanti kalau di rumah sakit selain ketemu staf, ketemu ibu direktris sama stafnya, kami akan ikut apel di lapangan apel supaya karyawan bisa mengenal Mbak sama putra-putra Mbak. Aduh, pikirku udah gimana ya. Nah, padahal kita kan pakaiannya santai. Masih untung aku nggak pakai sandal jepit karet yang menjadi kesukaanku kalau lagi jalan-jalan. Nah, sampai di rumah sakit disambut sama Bapak Bupati Suyatno, wakil dan beberapa pejabat dan dari staf medis, jadi ibu direktris bersama dokter-dokter dan juga karyawan lain baik yang medis dan yang sivil pada datang ke aula. Wah, kontan dari turis, dari tamu agung, teratapan loh. Iya, benar-benar nggak ada persiapan sama sekali. Tapi saya begitu bangga dan terharu karena sambutan yang begitu familiar dan penuh kekeluargaan dan persahabatan. Sampai dibikinkan tumpeng, jadi potong tumpeng dan suap-suapan tumpengan sama Pak Bupati. Wah, kayak temanten. Dan banyak wartawan yang tanya macam-macam, nggak tahu saya jawabnya bagaimana. Untung Pak Bupati pengalaman jadi membantu dan rupanya Pak Suyatno itu sudah tahu cerita tentang rumah sakit Dokter Pratomo dan riwayat Dokter Pratomo. Nah, selain itu kami juga masih sempat keliling-keliling di Kota Bagan dan ke suatu museum yang bangunan yang diisi dengan foto-foto zaman dulu dan juga zaman sekarang. Ada foto Dokter Pratomo, keluarga Dokter Pratomo, keluarga dokter-dokter lainnya, dan juga ini dari kontroler Haga itu sahabat karib dari Dokter Pratomo. Cuma saya waktu di rumah sakit keliling itu masih kagum, masih ada bangunan asli yang pertama yang di situ yang sekarang menjadi kalau nggak salah buat tempat persalinan, jadi buat ibu dan anak. Saya salut kepada staf medis di sana karena dan dengan perkembangan yang cukup modern, alat-alat modern meskipun kan jauh dari pusat, tapi dan ini saya dengar rumah sakit ini tambah maju, tambah modern, tambah berkembang. Puji Tuhan, syukurlah kalau demikian. Memang sangat berguna untuk di daerah ada rumah sakit yang bagus sehingga kesehatan masyarakat bisa terjamin juga buat ibu dan anak, dan apalagi dalam masa pandemi ini. Salut buat semua dokter dan para medisi dan juga karyawan-karyawan lain yang berkecimpung di situ. Mas Rio, saya kira sudah cukup banyak ya ceritanya. Saya cuma masih ada keinginan atau cita-cita kalau mungkin pandemi sudah berlalu dan
diberi umur panjang oleh Yang Maha Kuasa, masih bisa kebagan sekali lagi untuk menyaksikan bakar tongkang. Apa itu perayaan bakar tongkang? Karena itu kan merupakan permulaan roots dari orang-orang Tionghoa yang pada waktu Dr. Pratomo berada di Baga merupakan penduduk mayoritas di sana. Saya dengar dari ayah saya, Dr. Pratomo itu juga bisa bahasa Mandarin, pokoknya bahasa Tionghoa itu Mandarin atau Hokkien, saya kurang tahu itu, dan juga bersahabat dengan Kapten Destination yang rumahnya selalu aku masih lihat di foto-foto postingan dari Mas Rio yang antik itu. Oke ya, sekian dulu. Salam sejahtera dan semoga Tuhan selalu melindungi kami semua. Dah.